Sebelumnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Untuk doa silakan Ketua Kelas Hayu untuk memimpin doa. Ya, silakan Hayu. Ya, baik Miss. Ibda'na raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Hayu. Oke, semuanya pasti pernah ya merasakan kesulitan dalam proses belajar. Pasti pernah mengalami di mana posisinya kalian benar-benar kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Apakah betul? Betul nih. Ya. Nah, di sini nantinya Miss Siska akan menyampaikan materi yang berkaitan sekali dengan apa yang kalian rasakan gitu ya, apa yang kalian alami begitu, yaitu tentang kita mengenali gaya belajar kita. Nah, sebelumnya nih, apakah kalian sudah mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian? Belum nih. Oke, rata-rata belum ya. Nah, di sini nanti tujuan dari kegiatan ini nanti salah satunya adalah setelah kegiatan ini kalian akan mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian, pribadi kalian itu apa. Kegiatan ini nanti kita lakukan dengan berdiskusi ya, kita menggunakan brainstorming, jadi bercurah pendapat gitu. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini? Siap. Oke. Ya, luar biasa semangat dan kesiapan kalian ya. Sebelum memulai kegiatan, izinkan Miss Siska untuk menjelaskan terlebih dahulu secara teknis, ini nanti brainstorming itu seperti apa begitu ya. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi, bercurah pendapat gitu. Jadi memang kalian memiliki wadah di mana kalian menyampaikan pendapat-pendapat kalian gitu. Nah, sebelumnya Miss Siska akan membagi kelompok terlebih dahulu. Oke, Miss Siska bagi, kemudian nanti langsung berkelompok melalui WA group ya. Nah, untuk kelompok 1, di sini ada Aulia, Hayu, Daru, Rosa, dan juga Najwa. Kemudian kelompok 2 nantinya ada Elva, Xiaomi, Savana, dan juga Nabila. Kemudian di kelompok ketiga nanti ada Zumi, Aisyah Ratri, Diandra, Nafa, dan juga Afi, begitu ya. Selanjutnya di sini Miss Siska akan men-sharekan terkait PowerPoint sebagai bahan diskusi kita. Nah, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah nih. Sudah muncul. Ya, oke. Nah, di sini tadi Miss Siska sudah membagi kelompok. Kemudian PowerPoint ini nanti akan sebagai bahan kita. Bahan untuk bertukar pikiran, mengungkapkan ide-ide dan juga gagasan kalian gitu. Nanti Miss Siska akan meminta kalian untuk berpendapat ya dari apa yang Miss Siska sampaikan melalui PowerPoint ini nanti. Nanti silakan antar kelompok itu boleh saling untuk menanggapi gitu, menuangkan ide-ide kalian. Dan nanti peserta itu ada aturannya ya, peserta hanya boleh menanggapi berupa meminta penjelasan saja. Jadi bukan tujuannya untuk mengkritik begitu. Nah, selanjutnya di sini nanti semua peserta harus
harus mencurahkan pendapatnya. Di sini waktu kita sangat terbatas, nanti sekitar harapannya 10 menit. Kemudian untuk selanjutnya nanti harapannya di sini Mrs. K meminta nanti pemimpin kelompok di sini dengan Hayu ya, nanti minta tolong untuk mencatat ide-ide gagasan teman-teman yang disampaikan teman-teman itu apa ditulis. Nah, apakah sampai di sini sudah jelas? Insya Allah sudah jelas, Miss. Karena juga untuk mempersingkat waktu, Miska akan mulai memberikan sebuah permasalahan. Terkadang kita merasakan kesulitan belajar, kesulitan memahami materi, sementara kita sudah belajar secara maksimal. Bahkan, tidak jarang kita mengikuti les di beberapa tempat demi paham terhadap materi. Namun, hasilnya tetap saja sama. Kita tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mengalami atau berada pada posisi seperti ini? Pernah banget, Miss. Pernah, Oke. Sering, Miss, sering. Sering. Ya, berarti memang kasus seperti ini atau masalah seperti ini memang harus kita ini ya angkat sebagai bahan topik yang akhirnya nanti ada solusi gitu, solusi terbaik apa yang harus kita lakukan. Nah, silakan ini dibahas bersama ya secara kelompok tadi. Di sini yang pertama, nah ini mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, silakan bisa menyampaikan pendapatnya dengan menyampaikan nama dan juga kelasnya gitu. Silakan, waktu dan tempat Mrs. K berikan untuk kalian. Silakan. Nur Saumi dari kelas Istiqlal. Oke, ya silakan Xiaomi, bagaimana? Menurut saya hal itu bisa terjadi karena kesalahan dalam menerapkan gaya belajar. Oke, ya itu dari Xiaomi kelas Istiqlal. Seperti ini ilustrasinya yang kalian lihat. Ini itu termasuk tipe orang dengan gaya belajar apa ya? Visual, Miss. Visual. Oke, silakan. Salah satu menyampaikan alasannya. Ini visual itu apa? Visual kan mungkin karena dengan cara melihat dan juga membaca. Ya, oke, terima kasih. Kemudian, kalau misalnya tadi sudah disampaikan ini adalah visual. Kira-kira tipe-tipe belajar orang visual itu sebenarnya seperti apa gitu, cocoknya gitu? Yang bikin mind mapping. Oh ya, apa dari ilustrasi ini yang dapat kalian lihat, ini tuh termasuk tipe orang yang sedang melakukan gaya belajar apa? Silakan. Karena mbaknya itu belajar terus pakai headphone, Miss. Oke. Di sini ilustrasi pada gambar ini, kira-kira mereka ini sedang melakukan gaya belajar apa ya? Kinestetik. Oke, kinestetik. Semuanya sepakat kinestetik. Namun di sini alasannya apa yang kalian lihat sehingga kalian sangat yakin bahwa ini adalah kinestetik? Kelihatannya tuh perkumpulan orang-orang yang suka praktek, Miss. Ini ya, luar biasa sudah ada gambaran-gambaran kalian, ide dan juga pendapat kalian semuanya tadi sudah kalian ungkapkan dalam ini tadi, dalam forum kita gitu ya. Siska meminta untuk Hayu mungkin sedikit menyimpulkan tadi pendapat dari sekian teman-teman tadi. Nah, ternyata setelah didiskusikan, tadi ternyata gaya belajar tuh ada 3 macam. Yang pertama ada audio, ada visual, ada kinestetik. Tadi yang udah dibahas, kalau audio lebih kayak mereka lebih suka dengerin, lebih suka diskusi, lebih suka bercakap. Kalau yang visual lebih suka dengan grafik, dengan gambar. Lalu kalau kinestetik tadi yang kayak suka praktek di lab, seperti itu. Yang suka melakukan demo, gitu, Miss. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Hayu. Ya, oke, ya give applause untuk kalian semuanya ya, hari ini sudah diskusi luar biasa gitu ya, menyampaikan gagasan kalian, ide-ide kalian. Nah, selanjutnya di sini, Mrs. K akan mengukur seberapa paham kalian terhadap materi atau diskusi
pada hari ini tadi dengan menggunakan kuis yang sangat menarik tentunya. Silakan ya, dengan kuis apa? Miss Siska akan share screen, kuis Kahoot ya. Siswa senang mencatat saat mendengarkan guru dalam menjelaskan materi. Hal ini termasuk gaya belajar apakah? Auditory, visual, audiovisual, kinestetik. Oke, yang tepat adalah visual. Nah, kita lihat hasilnya. Siapakah yang berada pada 3 podium ya? 3 Savana, 2 Diandra, dan and the winner Afifaya. Ya, oke, congratulations. Miss Siska akan bagikan di sini untuk link angket ya, untuk mengetahui analisis gaya belajar kalian. Nanti di sini saya berikan waktu sekitar 10 menit, harapannya sudah selesai atau justru kurang dari itu, gitu. Setelah itu nanti kalian akan mengetahui hasil dari gaya belajar kalian yang sesuai, sehingga nanti kalian bisa menerapkan untuk di pembelajaran kalian sehari-hari. Silakan untuk Hayu juga bisa men-share screen kan. Silakan Hayu bisa dikerjakan dan juga teman-teman yang lain juga silakan mengerjakan ya. Miss, maaf mau tanya. Oh iya, silakan Najwa, gimana? Itu kan opsinya ada 1, 2, 3. Itu maksudnya gimana, Miss? Oh iya, oke, tadi ya. Di atas ya, ini yang seperti di layar ini sudah ada penjelasannya sebenarnya. Jadi pada angka 3 itu memang menyatakan ketika itu adalah kebiasaan kamu. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, berarti diisinya 2. Tapi kalau itu memang bukan kebiasaan kalian sama sekali, gitu, itu diisinya 1, begitu ya. Arti 1, 2, dan 3. Silakan diisi. Terima kasih. Nanti hasil itu bisa langsung kalian ketahui dengan ini ya. Nah, ini diklik langsung hasilnya bisa kalian lihat. Oh, kalian ternyata apa tipenya. Nah, ini sampai pada tahap ini kalian itu sudah mengetahui gaya belajar ya sesuai dengan pribadi kalian. Nah, karena waktu kita memang sangat terbatas ya di sini, Miss Siska akan membagikan link Google Form yang harus segera kalian isi nanti setelah kegiatan ini, maksimal itu pukul 3 ya. Nah, kemudian setelah ini, sebelum kegiatan ini kita akhiri, gitu, silakan kalian memberikan tanggapan terhadap kegiatan brainstorming kita pada hari ini. Saya Miss, saya dulu ya. Ya, oke. Jadi, setelah ada kegiatan ini, Miss, saya kan sebelumnya nggak tahu tuh, Miss, saya tuh tipe belajarnya yang kayak apa. Nah, ternyata saya tuh tipe belajar yang auditory. Nah, selama ini saya tuh kalau belajar pakainya yang baca kayak gitu, Miss. Nah, pantesan selama ini tuh saya tuh kalau belajar tuh kayak nggak paham-paham. Ternyata saya salah di metode saya, di mana saya yang auditory, saya malah ininya ke visual. Jadi sekarang saya jadi tahu, dan buat besok-besok lagi kalau belajar berarti saya udah tahu trik dan caranya, gitu, Miss. Nah, setelah kita mempelajari gaya belajar, ternyata sangat penting bagi kita semuanya tentunya untuk mengetahui gaya belajar sebagai apa? Sebagai ini ya, landasan dasar begitu untuk memahami materi yang kita pelajari agar jauh lebih mudah. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan dengan membahas topik yang berbeda, yaitu sukses di masa depan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini tadi, nah sebelumnya di sini ada link presensi ya, untuk doa silakan Ketua Kelas Hayu untuk memimpin doa. Ya, silakan Hayu. Ya, baik Miss. Ibda'na. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Hayu. Oke, untuk semuanya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.